karena bukan organisasi yang bersenjata lawan daripada ormas kerakyatan ini. Dan organisasi bersenjata bukan tandingan daripada organisasi masyarakat. Kalau ada anggota ormas yang salah, itu pun harus diproses hukum dan pasti akan dihukum yang berat. Jangan dikait-kaitkan untuk menyebutkan satu untuk keseluruhan. Kita hormat kepada Kopassus. Hercules tidak mengganggu Kopassus, dan Kopassus nggak usah terganggu dengan Hercules hanya gara-gara foto. Biasa itu kalau di TikTok itu, di media sosial, jangan baper-baper. Biasa orang ngejelek-jelekin. Hadapi juga dengan senyum-senyuman, tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau itu hanya orang yang iri gitu, yang membuli, karena harusnya menyadari bahwa memang persoalan di media sosial itu adalah seperti itu. Jadi harus diberantas ini bukan Hercules, tapi yang diberantas orang-orang yang mengompor-ngompori, yang memanas-manasi Kopassus untuk marah sama Hercules. Saya sebagai masyarakat biasa melihat tidak ada masalah. Justru saya salut dengan Kopassus yang mau merangkul masyarakat, mau berfoto dengan masyarakat. Dan tolong jangan hanya sama Pak Hercules fotonya, kalau bisa foto sama Farhad Abbas dan seluruh pembela kaum lemah maupun seluruh rakyat. Karena kami juga bangga melihat pakaian TNI baret merah. Itu adalah kebanggaan kita. Ya, kita jangan meremehkan ormas ya, karena mereka juga bagian daripada bela bangsa, keamanan negara. Oke, dan pernyataan saya sebagai Ketua LSM Hajar Indonesia, Hukum Jamin Rakyat. Saya meminta mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio untuk tidak secara frontal mengkritik, mengancam atau mempermalukan Ketua Umum GRIP Pak Hercules. Karena kita harus memaklumi suara lantang daripada Pak Hercules yang ingin hukum konstitusi ditegakkan di negeri ini. Bukan membela oknum pribadi, tapi jabatan, lembaga kepresidenan, apalagi terutama dengan gerakan untuk pemakzulan terhadap wakil presiden. Itu adalah isu yang tentu ada pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. Jadi tolong dihargai. Bukan membela Pak Hercules. Apabila Pak Hercules salah menyebutkan Bapak Jenderal Purnawirawan Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso sudah berbau tanah, itu bukan makna denotasi, tapi konotasi bahwa manusia itu berasal dari tanah, kembali dari tanah. Bahwa Pak Sutioso udah senior sekali, sudah sepuh, tolong lebih wise dan lebih bijaksana lagi lah kira-kira. Tapi itu kan hak dari demokrasi dan hak berbicara, hak menyampaikan pendapat dari Pak Sutioso. Dan begitu pula hak menyampaikan pendapat ataupun bersuara dari Pak Hercules. Bagi saya, walaupun bapak-bapak ini sudah pensiun, tapi tolonglah bapak-bapak berperilaku sebagai
warga sipil yang tidak menakut-nakuti atau mengancam-ngancam daripada warga sipil lainnya. Karena biar bagaimanapun kalau sudah TNI marah, pasti rakyat takut, pasti tidak nyaman. Kalau sudah negeri ini main gertak-gertak, main ancam-ancam seperti itu, maka negeri ini akan menjadi negeri yang tidak enak, tidak elok. Ya. Kalau misalnya main ancam, main takut-takutan, alhamdulillah TNI aktifnya nggak ada yang segalak itu. Harusnya nggak usah terlalu ditanggapi, itu wacana-wacana biasa saja. Bayangkan Pak, ayah dari wakil presiden saat ini Pak Jokowi, dan waktu beliau menjabat pun dihina-hina, dipermalukan, difitnah. Beliau tetap sabar walaupun beliau adalah Panglima TNI, Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Ya, harus diambil contoh gitu. Sedangkan bapak-bapak ini pernah jadi bawahan daripada Pak Jokowi. Dan dalam keadaan tertentu jika presiden keluar negeri, yang menjalankan fungsi tugas presiden adalah wakil presiden. Tolonglah dihargai, dihormati hasil konstitusi itu. Kami menaruh hormat terhadap institusi kepolisian ataupun TNI yang selama ini telah diberi peran penting kemakmuran dan kesejahteraan oleh bangsa Indonesia. Baik terkait daripada kesejahteraan gaji maupun pengadaan alat-alat perlengkapan alutsista yang sangat modern dan dengan anggaran yang sangat luar biasa besar. Jadi walaupun tanpa ada wakil rakyat TNI aktif untuk pasif tidak melakukan pemilih dan netral, tapi tujuan kesejahteraan yang tercapai diutamakan oleh bangsa dan negara ini. Jadi tidak perlu lagi membuat satu kelompok yang seolah-olah menyuarakan, iya kalau menyuarakan untuk demokrasi, tapi ini menyuarakan untuk menganulir hasil demokrasi. Saya mau berdebat dengan mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Dari sisi apa dia memandang dan bertindak melakukan atau mewakili seluruh tentara untuk berdebat atau mengumpat daripada Hercules? Tidak ada manfaatnya. Biar bagaimanapun Pak Hercules itu adalah orang atau tokoh yang dari dulu berjuang bersama dan sangat loyal terhadap Pak Presiden Prabowo. Bahkan harusnya saat ini ketika Pak Jokowi dihujat karena dulu pernah ribut dengan Pak Prabowo, harusnya dia balas kepada Pak Jokowi. Tapi ternyata Pak Hercules membela keluarga wakilnya Pak Prabowo, membela wakil presiden saat ini yang ada gitu, membela konstitusi. Jadi harus kita pandang sikap negarawan, sikap baik daripada Pak Hercules. Jangan kita kecilkan. Jangan mentang-mentang Pak Hercules ini mantan preman, terus kalian ejek-ejek mulu gitu. Lihat sisi baiknya. Ribuan anak yatim disantunin. Kita buka puasa bersama. Organisasinya jumlahnya makin membesar gitu. Tolong jangan dikecilkan. Ya. Nah, silakan. Saya tidak melarang TNI
tidak aktif untuk melakukan manuver-manuver yang mungkin agak bertentangan dan berlawanan konstitusi. Tidak dilarang, tapi jangan juga kalian melarang atau marah-marah terhadap orang yang menolak sikap kalian gitu. Udah nggak zaman lagi main nakut-nakutin, main ngancam-ngancam atau itu. Ya. Karena tidak ada satu tugas khusus dari orang yang pernah berkuasa kemudian mewakili untuk keseluruhan TNI aktif maupun tidak aktif untuk melawan Pak Hercules. Jadi tolong mudah-mudahan para senior, para pensiunan mendengar sikap daripada Ketua Umum LSM Hajar dan pembela kaum lemah gitu. Saya tahu persis seiring perjalanan Pak Hercules membela Pak Prabowo tidak pernah berubah. Sedangkan jenderal-jenderal yang lawan Hercules sekarang adalah jenderal yang berseberangan dengan Pak Prabowo pada pemilu 2024. Jadi yang mau dimarahin yang mana gitu. Jangan-jangan bapak-bapak ini marah gara-gara masih terbawa dendam luka lama akibat kompetisi yang kalah sehingga terbawa dan mengatasnamakan para pensiunan gitu. Nah, di situ harus dipisahkan. Ya, tolong lebih bijak lagi gitu. Dilewatkan aja, di skip aja. Sehingga jangan lagi pensiunan lawan Bang Hercules. Kasihan Bang Hercules. Itu kalian permalukan orang seperti itu. Padahal dia tidak ingin wakil presiden dipermalukan. Sekarang udah kalian permalukan wakil presiden, kalian permalukan lagi Bang Hercules. Besok kalian permalukan saya lagi. Apa manfaatnya? Apakah negara ini menjadi negara atau bangsa yang saling mempermalukan karena negara kita memiliki media ruang yang sama atau besar untuk memberi kesempatan berbicara? Tapi kalau hanya untuk menyerang Hercules atau menyerang orang-orang yang membela wakil presiden dan membela Pak Prabowo, buat apa gitu? Dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini akan sama dan disetujui oleh Pak Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah paket produk demokrasi yang konstitusional. Dan kita kasih kesempatan, kita hormati agar bangsa kita menjadi besar dan hebat. Ya. Dan para pensiunan yang sudah menikmati pengabdian selama ini dan sekarang harusnya beristirahat, bukan bau tanah ya, harusnya beristirahat. Tolonglah untuk tidak meniru-niru atau membawa contoh negara-negara di luar ini untuk melakukan sesuatu yang akan melukai dan membuat pertentangan di antara kita. 5 tahun tidak lama. Kasih kesempatan. Biar bagaimanapun figur muda Gibran saat ini, dia akan tetap diikuti dan dikawal atau diawasi juga oleh orang tua yang menjadi presiden 10 tahun Indonesia masa lalu. Tentu tidak ingin melihat anaknya gagal dan mempermalukan nama baik keluarga maupun dan dengan pengalaman-pengalaman itu. Bisa jadi 110% ilmu pengalaman yang dimiliki oleh Pak Jokowi bisa disumbangsi langsung dari bapak ke anak untuk membantu Indonesia saat ini. Ya, saya membela kepentingan yang lebih besar dan lebih baik lagi. Bukan masalah ketersinggungan.
Sekali lagi, kalau Bang Hercules mengatakan udah bau tanah, itu bukan menghina busuk, tapi manusia ini adalah berasal dari tanah, kembali pada tanah. Kecuali kalau dia bilang bau korupsi, bau apa, kalau masih bau tanah, kalau tanah orang baik pasti wangi, tapi kalau tanah orang tidak baik pasti bau. Tergantung amal dan ibadah, apa yang dia tanam, itu yang akan dia petik. Pak Sutioso adalah orang yang berpengalaman, saya kenal baik dengan beliau. Saya yakin beliau nggak akan marah, dan itulah namanya demokrasi, itulah namanya pendapat. Ya, sudah nggak zamannya lagi ngamuk-ngamuk sendiri marah-marahin orang. Karena mungkin iya ada yang dukung, belum tentu juga, mungkin ada juga yang tidak suka. Nah gitu. Karena yang namanya berantem, yang namanya adu kuat, adu berani, adu emosi, tidak ada bagusnya. Harusnya adu ide gagasan, adu ide pandangan, sudut pandang filsafatnya gimana, sudut pandang sosialnya bagaimana, sudut pandang konstitusinya bagaimana. Nah, jadi saya yakin Bang Hercules akan tetap terus menyuarakan, membela konstitusi. Tidak semudah langsung membuat satu petisi untuk mengganti wakil atau memaksulkan wakil presiden. Justru itu adalah sikap hanya segelintir orang yang sakit hati. Saya pengen tunjukkan siapa jenderal-jenderal yang ingin Gibran diganti. Pengen lihat dulu latar belakang rekam jejaknya dulu. Apakah dulu saat itu adalah lawan politik atau merupakan bagian satu gerbong dengan pemenangan Pak Prabowo dan Gibran? Itu dulu kita lihat. Ini adalah bentuk provokasi adu domba antara Pak Hercules dan Pak Presiden. Kalau Pak Hercules itu adalah orang yang tegar, yang siap menghadapi apa saja, pernah melalui masa-masa masalah rintangan dan penjara. Sekarang beliau lebih banyak ke dunia agamis dan ke dunia sosial. Nah, dan saya lihat setiap Pak Prabowo diganggu orang, setiap Pak Jokowi diganggu orang, setiap konstitusi, Pak Hercules tampil dan ngomong seperti itu. Tolonglah dimaklumi. Kalau ada ngomong gaya ngomongnya seperti itu, bukan gara-gara dia mau menantang tentara, tidak. Karena dia adalah orang yang ingin menegakkan konstitusi. Saya tadi melihat beberapa berita dan diulang-ulang seolah-olah menjadi suatu berantem lah kira-kira. Sangat mengecilkan manusia gitu. Kalau kalian yakin akan memaksulkan wakil presiden, silakan dengan jalannya. Jangan marahin orang yang menolak konstitusi. Ya kan? Banyak juga kok polisi yang kena lempar batu, tentara kena gempuk gara-gara masyarakat mahasiswa ribut-ribut gebuk. Nggak ada masalah kan? Nggak ada juga kalian bilang atau ngancam-ngancam mahasiswa atau polisi yang saling berantem. Itu kan namanya demokrasi. Yang salah dihukum, yang lempar batu ditangkap, yang nembak mahasiswa ditangkap. Nah, tanpa harus ngomong-ngomong yang merendahkan. Kalau namanya kualitas daripada seorang pimpinan mantan panglima, kalau zaman dulu kalau saya lihat di film-film, seorang jenderal itu nggak marah-marah, ngambek, tapi dia tegas gitu. Jiwa korsanya ada, gitu. Nggak banyak ngomong. Itu kalau harga diri diganggu gitu. Tapi kan yang mulai minta wakil presiden diganti kan kalian. Ketika Pak Hercules komplain, nggak usah didengar ngomong kok kita marahin Hercules gitu.
Nah gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menyampaikan pendapat dengan bebas bertanggung jawab, tapi nggak perlu mengecilkan manusia, karena kita sama manusia. Membesarkan orang kita semakin besar, mengecilkan orang kita semakin kecil. Nah di sini saya melihat nggak apa-apa, tapi saya yakin saya mengajak teman-teman, kalau ini kita biarkan, besok ganti lagi calon wakil presiden, siapa lagi mau menggunakan dengan cara apa? Pemilu ulang, mau pemilu ulang. Diulangi lagi pemilihan presiden dengan pasangan baru, diantaranya Farhad Abbas dari Partai Negeri Daulat Indonesia menjadi calon presiden. Kalau mau ayo, pasti tidak mau kan? Nah, kalau hanya mau mengganti Pak Gibran saja, ya menurut saya silakan kalian berjuang menggantikan, tapi ketika ada orang berjuang mempertahankan, jangan kalian marahin, jangan kalian hina, jangan kalian takut-takutin gitu. Mau dia itu preman, mau dia itu pelacur, dia punya suara yang sama dengan kalian. Di balik suara, di bilik suara, satu suara satu orang. Kalah satu bisa membuat kalah presiden, lebih satu bisa membuat orang menang. Ya mudah-mudahan teman-teman mengerti dan saya agak pusing dengarnya gitu. Kenapa harus Kopassus yang foto dengan Hercules dibina? Apa sih gitu? Ya kan? Nanti kalau saya bikin patung Hercules, kemudian banyak yang foto, semua orang yang difoto dibina semua kan nggak bisa. Nah kalau misalnya Pak Hercules, ngomongin Pak Hercules biasa, bau tanah, itu memang nggak apa-apa. Kita juga kenapa harus marah dibilang bau tanah? Ya kan? Itu kan hanya ungkapan konotasi, bukan arti sebenarnya. Kayak ringan tangan, bisa maling, bisa mudah nampalaing, bisa juga diartikan sebagai ringan untuk membantu, menolong gitu. Ya, oke guys, saya yakin teman-teman di sini pasti dengan akal sehat dan diskusi kita ini kalian bisa mengerti dan saya tidak mengganggu kalian. Maksud saya silakan kalian mau ganti wakil presiden, ganti istri, itu urusan kalian. Giliran orang marah kamu mau ganti istri, kamu marah-marahin orang kan nggak asik gitu. Marahin. Akhirnya yang ditonton mantan panglima marahin ngancam Hercules kan jadi nggak elok gitu. Ya kalau dulu saya bilang, kalau memang merasa hebat, merasa bintang tinggi, merasa Hercules itu preman, ya nggak level dong. Ngapain mau ajak berantem ribut, kan kira-kira seperti itu. Tapi terlepas dari itu, saya mohon maaf semua kepada senior tentara maupun senior preman seluruh Indonesia. Ya kalau tersinggung dengan ucapan saya, tapi ya intinya saya silahkan kalian komentar, tapi jangan marahin orang yang tidak sependapat. Demikian. Silakan ada yang mau ditambahkan, Bang Rapi atau Jaka, Pondang, Martina, dan pembela kaum lemah lainnya. Terwakilkan Bang. Ya kan sekarang gini, kalau negara ini dalam keadaan kacau, Nggak ada suaranya. Ada. apakah terjadi perang? Apakah yang pergi berperang hanya jenderal aja? Jangan menganggap enteng preman. Ya kan? Yang dibutuhkan juga orang bermasalah. Bukan hanya orang pintar yang harus berperang, orang preman juga. Orang buta juga bisa berperang. Orang tuli juga bermanfaat kalau dalam perperangan gitu. Jadi janganlah teman-teman menyindir hal seperti itu gitu. Sekarang saya mau tanya. Kalau ada produk pemilihan presiden dan wakil presiden sah konstitusi, diucapkan selamat, kemudian satu orang jenderal minta diganti wakil presiden, terus satu orang mantan preman minta supaya jangan diganti karena ini konstitusional, dan usulan pemecatan wakil presiden itu inkonstitusional. Pintar yang mana?
Jawab aja, pinter yang mana? Bermartabat yang mana? Apakah gara-gara seorang preman yang ngomong tentang konstitusi kalian menganggap dia preman dan tidak bisa dihormati? Dianggap rendah? Apakah karena gara-gara seorang jenderal mengatakan ganti wakil presiden jadi hebat? Jadi sah, legal, konstitusional? Simple kok. Jadi pada berdebat, akhirnya nanti jadi seperti ini, biarin aja. Kita hormat sama Hercules, Hercules hormat sama mereka. Ya kan? Tambahin dikit dong. Baik, saya setuju Bang terkait dalam hal ini. Kita dukung terkait dengan Hercules yang dalam hal ini menegakkan konstitusi seperti yang Abang sampaikan.